Sebagian malah mengatakan ini tanda-tanda akan kehancuran Israel. Laknatullah alaihim ya. Anda percaya tentang kebetulan? Boleh, nggak apa-apa. Tapi buat saya tidak ada yang kebetulan. Apakah kalian mengetahui bahwa semua benda, semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, semuanya bertasbih kepada Allah? Semuanya. Bahkan secara khusus Allah sebutkan watta'irus safat, dan burung-burung ketika mengepakkan sayap. Ini sebuah kebetulan? No, saudara. Ini by design. Ini dalam perencanaan Allah yang sebaik-baiknya pembuat rencana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, di tengah hiruk pikuk berita-berita, isu-isu seputar perpolitikan nasional yang kalau menurut saya ya makin menyebalkan, memuakkan, bahkan membuat marah ya, kelakuan kekuasaan yang semakin semena-mena. Kita diberi suguhan sesuatu yang seperti oase di tengah gurun Sahara. Yang saya maksud adalah ketika 1-2 hari ini di jagat medsos kita, di grup-grup WA kita, berseliweran video pendek betul, nggak sampai 30 detik, yaitu video tentang seekor burung gagak yang hinggap di ujung bendera, tiang bendera maksud saya, yang di situ berkibar bendera Israel. Yang menarik sekali adalah bahwa burung gagak itu mematuk-matukkan paruhnya di tali yang mengikatkan bendera itu ke tiang bendera. Dan Masya Allah, dengan izin karunia Allah, terlepas. Benderanya jatuh ke tanah. Nah, ini video burung itu. Silakan. Macam-macam komentar ya, tapi pada umumnya baik di Twitter maupun di grup-grup WA, mereka menyatakan kekagumannya yang luar biasa. Sebagian malah mengatakan ini tanda-tanda akan kehancuran Israel. Laknatullah alaihim ya. Saudara sekalian, Anda percaya tentang kebetulan? Boleh, nggak apa-apa. Tapi buat saya tidak ada yang kebetulan. Tidak ada kebetulan karena ada ayat akan Allah mengatakan tidak ada selembar daun pun yang jatuh tanpa sepengetahuan Allah. Tanpa sepengetahuan. Jadi semuanya by design oleh Allah. Semuanya by design. Jangankan kita lahir, menikah, mati, sebelum mati naik pangkat, naik jabatan, turun jabatan, masuk penjara dan sebagainya itu ya. Itu katakanlah tanda kutip peristiwa-peristiwa besar lah ya, penting ya, paling tidak bagi yang bersangkutan ya. Bahkan selembar daun pun yang orang abai nggak tahu dan nggak ada urusan sama sekali pun itu dalam skenario Allah. Selembar daun yang dari mulai tumbuh menjadi tunas, tumbuh besar, hijau segar, kemudian mulai menjadi coklat, menguning, dan seterusnya jatuh, itu semua dalam skenario Allah. Anda boleh percaya, boleh tidak. Tapi sebagai seorang beriman, beragama Islam, saya sarankan Anda percaya. Karena itu ada dalam kitab suci Al-Quran. Nah, soal burung ini saudara sekalian, saya juga berpendapat bukan kebetulan. Bukan kebetulan ya. Jadi banyak ayat dalam Al-Quran mengatakan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Misalnya itu banyak betul ya yang menyebutkan bahwa apa sih namanya?
Milik Allah lah semua yang ada di langit dan bumi. Semua ma fis samawati wa ma fil ard. Semua apa saja yang ada di langit dan bumi itu adalah milik Allah. Dan kalau Allah memiliki sesuatu tidak sama dengan kita memiliki mobil, memiliki buku, memiliki jam tangan, cincin, ya. Tidak sama. Handphone tidak sama. Jam tangan nggak bisa. Saya nggak bisa mempengaruhi berhenti jalan cepat, kecuali saya kotak-katik segala macam kan begitu ya. Begitu jam selesai dibuat oleh pembuatnya ya sudah lepas, nah, gitu kan. Semua begitu. Kita tidak punya kendali penuh total terhadap barang sesuatu yang kita miliki. Tidak punya kendali penuh dan total. Tetap ada keterbatasan-keterbatasan kita yang membuat kita tidak bisa mengontrol secara penuh terhadap benda yang kita miliki tadi, itu pun tanda kutip ya. Tapi kalau lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah apapun yang ada di langit dan bumi, Allah bukan cuma memiliki, tapi Allah menciptakan dan mengendalikan, memelihara. Mengendalikan terserah Allah. Idza arada syai'a yaqulu lahu kun fayakun. Itu kan dalam surat Yasin yang orang banyak hafal ya, karena dibaca hampir tiap malam Jumat. Jika Allah mengendaki sesuatu, maka Allah cukup kun fayakun, berkata jadi maka jadilah, kan gitu ya. Nah, secara khusus Allah menyebut juga burung. Burung itu misalnya disebut dalam An-Nur surat ke-24 ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara anallahu yusabbihu lahu man fis samawati wa ma fil ard wat ta'iru saffat. Secara khusus wat ta'iru saffat. Apakah kalian mengetahui bahwa bertasbih semua yang ada di langit dan di bumi kepada Allah? Semuanya. Bahkan secara khusus Allah sebutkan watta'irus saffat, dan burung-burung ketika mengepakkan sayap. Anda mau ngomong apa? Ini sebuah kebetulan? No, saudara. Ini by design. Ini dalam perencanaan Allah yang sebaik-baiknya pembuat rencana ya. Berikutnya, kulun qad alima sholatahu wa tasbihah. Wallahu alimun bima yaf'alun. Kemudian apalagi katanya ya? Masing-masing sungguh telah mengetahui cara berdoa dan bertasbih kepada Allah. Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Jadi kata Allah, seluruh makhluk yang ada di langit dan bumi itu semua bertasbih pada Allah, dan masing-masing tahu caranya berdoa dan bertasbih. Masing-masing tahu caranya berdoa dan bertasbih, dan Allah disebutkan Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Jadi kembali ke soal burung tadi, saudara. Jadi ketika burung mematuk-matukkan paruhnya ke tiang bendera yang ada ikatan tali bendera Israel tadi, saya yakin dan hakul yakin ini dalam skenario Allah. Dalam skenario Allah, termasuk bisa jadi pada saat itu Allah perintahkan, wahai burung gagak, hinggaplah di atas tiang bendera itu, kemudian patukkanlah paruhmu dan lepaskanlah tali bendera Israel itu dari tiang bendera. Kemudian kita disuguhi pemandangan yang luar biasa. Entah jepretan siapa yang berjasa mengambil gambar itu, memvideokannya. Lokasinya pun tidak disebutkan, tapi itu sungguh-sungguh bukan maunya manusia, apalagi maunya Israel, sama sekali bukan ya, bangsa Israel, Zionis Yahudi ya, bukan. Tapi Anda mau punya pendapat lain, boleh juga, nggak apa-apa. Tapi buat saya itu sekali lagi tanda kuasa Allah, dan saya sependapat bahwa ini barangkali isyarat bahwa Israel laknatullah membantai Palestina setiap hari di tanah Palestina sana, yang merebut tanah Palestina dan difasilitasi oleh negara-negara barat itu akan selesai, akan hancur. Insya Allah. Pendapat? Boleh. Enggak juga nggak apa-apa. Oke? Saya Edi Mulyadi untuk FNN, untuk Indonesia yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.